Coba bayangkan pemandangan ini sebentar ya. Tanggal 1 Maret 2025, di sebuah area pabrik yang bener-bener luas banget, ribuan pekerja tekstil lagi ngumpul, suasananya tuh berat, udaranya kayak kerasa sesak oleh kebingungan dan ya keputusasaan. Dan di latar belakangnya ada lagu kenangan terindah yang diputar dari pengeras suara pabrik kan. Nah iya, bener. Orang-orang pada berpelukan, banyak yang nyeka air mata, beberapa cuma tertunduk diam, terdengar puitis dan menyedihkan, bukan? Ini adalah momen perpisahan untuk ribuan karyawan PT Sri Rezeki Isman atau yang selama puluhan tahun kita kenal dengan nama Sritex. Betul, sebuah pemandangan yang menyayat hati ya. Tapi di balik itu ada kenyataan lain. Tepat. Karena untuk kamu yang mendengarkan pembahasan kita hari ini, bersiaplah untuk melihat sisi lain dari tragedi ini. Di balik air mata para buruh pabrik itu ada sebuah dokumen investigasi dengan dugaan kerugian negara yang angkanya jujur aja bikin geleng-geleng kepala. 3,5 triliun rupiah. Oke, mari kita bedah masalah ini. Ya, kita harus mulai dari langkah Kejaksaan Agung yang mulai menyelidiki kasus ini sejak bulan Mei 2025. Dan temuan mereka ini mengubah narasi kebangkrutan bisnis biasa menjadi dugaan kejahatan korporasi yang sangat terstruktur. 3,5 triliun rupiah itu bukan angka yang kecil loh. Maksudnya itu uang yang luar biasa banyak. Banget. Dan antara 21 Mei sampai 13 Agustus 2025, Kejaksaan itu udah menyeret 12 tersangka. Komposisinya menarik banget. 3 orang adalah petinggi dari Sritex, dan 9 sisanya adalah petinggi dari bank daerah. 9 orang dari bank. Wah, itu sih udah kelihatan banget ada kolaborasi lintas institusi ya. Nah, makanya tujuan diskusi kita hari ini bukan cuma melihat apa yang terjadi pada Sritex yang akhirnya pilot di tahun 2024. Tapi kita mau ngebahas bagaimana sebuah perusahaan yang keuangannya udah berdarah-darah sejak 2017, kok bisa terus dapat suntikan dana triliunan rupiah. Oke, jadi untuk memahami gimana bank bisa terus ngasih uang, kita kan harus lihat dulu dong apa yang sebenarnya ditunjukin Sritex ke bank-bank tersebut. Maksudnya pasti ada sesuatu di laporan mereka. Tentu, disinilah taktik yang diduga dipakai oleh dua mantan bos Sritex masuk, yaitu Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto. Mereka berdua ini didakwa memperkaya diri sendiri atau korporasi sebesar 1,35 triliun rupiah. Wah gila, 1,35 triliun dari mana tuh dapatnya? Lewat pencairan fasilitas kredit modal kerja. Salah satunya yang disebut Supply Chain Facility atau SCF dari Bank Jabar, Bank Jateng, dan Bank DKI. Ini kejadiannya antara rentang 2019 sampai 2024. Terus caranya gimana? Masa bank daerah gampang banget ngasih triliunan? Nah, caranya itu dengan memanipulasi laporan keuangan. Jadi rasio perusahaannya dibikin kelihatan bagus, jumlah utangnya dikecilin, dan yang paling parah, mereka diduga pakai invoice atau tagihan fiktif. Bentar. Kalau buat analogi buat kamu yang dengerin nih, ini tuh ibarat memakaikan makeup yang tebal banget pada seseorang yang sebenarnya lagi sakit parah. Terus orang yang lagi sakit ini dibawa ke bank buat minta pinjaman. Kan gila ya? Analogi yang pas banget. Dan yang sangat menarik di sini adalah mekanisme muterin uangnya. Uang pembiayaan dari bank itu kan seharusnya dibayarkan langsung ke supplier atau pemasok bahan baku ya. Betul, kan namanya juga supply chain facility. Tujuannya buat rantai pasok. Nah, tapi uang ini diduga diputar sedemikian rupa lewat 66 transaksi. 66 loh. Sampai ujung-ujungnya, dana itu ditransfer balik masuk ke rekening PT Sritex lagi. Jadi bank bayar ke supplier, terus supplier itu transfer balik uangnya ke Sritex. Iya, kayak gitu dugaannya. Bahkan, ada catatan antara 30 April 2019 sampai 16 Maret 2021, tercatat ada perpindahan dana secara langsung sebesar 90 miliar rupiah oleh Iwan bersaudara. Gila, 90 miliar mampir gitu aja. Tapi gini, aku mau nanya sesuatu yang agak janggal nih. Kalau laporannya itu hasil manipulasi, hasil make up tadi, kenapa bank-bank daerah ini bisa dengan mudah kebobolan? Itu pertanyaan yang bagus banget. Iya kan? Maksudnya mereka ini bank loh. Mereka pasti punya analis resiko yang ketat. Masa ngelihat make up tebel gitu mereka nggak curiga sama sekali? Logikanya sih gitu ya, tapi berdasarkan temuan auditor internal bank dan fakta persidangan, pemberian kredit ini ternyata tidak dilandasi oleh verifikasi dan analisa risiko yang memadai. Sama sekali nggak memadai. Wah, Serius? Nggak ada analisa sama sekali buat dana triliunan? serius? Serius? Misalnya gini, nggak ada analisa tren pada laporan keuangan Sritex dari tahun 2018 sampai dengan Juni 2020. Nggak ada sama sekali. Astaga.
2 tahun lebih dilewatin aja gitu laporan keuangannya. Betul. Padahal, kalau mereka mau ngecek dikit aja, ada lonjakan utang bank jangka pendek yang sangat tidak wajar. Utang mereka itu naik sampai 310,60%. 310%. Ya, dari 67 juta dolar Amerika di 2019, tiba-tiba meroket jadi 277 juta dolar di tahun 2020. Itu kan harusnya jadi alarm merah yang keras banget buat bank. Itu sih bukan alarm lagi, itu udah kayak sirine kebakaran di depan muka auditornya ya. Kok bisa diabaikan? Nah, disinilah kita ngebongkar modus banknya. Kita ambil contoh Bank Jateng ya. Di sana kan kredit macetnya sampai menyentuh angka 502 miliar rupiah. 500 triliun rupiah lebih. Oke, terus modusnya gimana di Bank Jateng ini? Ada modus menurunkan plafon persetujuan kredit. Tujuannya apa? Supaya kredit itu cukup disetujui oleh direktur utama saja. Waktu itu dirutnya Supriyatno ya. Atau cukup lewat pejabat pemutus kredit tingkat direktur. Oh, aku paham. Jadi sengaja diturunin biar gak usah lewat komite kredit yang pastinya jauh lebih ketat dan banyak orang yang ngecek gitu kan? Tepat banget. Mereka memangkas prosedur keamanan mereka sendiri. Dan parahnya lagi, rapat pemutus ini tuh nggak direkam. Nggak ada notulensi perdebatan siapa yang setuju atau nolak. Terus gimana cara mereka nyetujuin uang segitu banyak? Cuma pakai sirkular dokumen. Jadi cuma secarik dokumen yang diedarkan buat ditandatangani aja, tanpa ada diskusi analitis. Gila ya. Dan ini kan pada akhirnya kreditnya macet. Waktu mulai tersendat pembayarannya, apa reaksi dirutnya? Narik rem darurat kah? Justru kebalikannya. Saat pembayaran mulai tersendat, dirutnya malah menekan anak buahnya untuk kasih penambahan kredit. Angkanya nggak main-main, sampai 400 miliar rupiah lagi. Ya ampun, ini sih bener-bener kayak istilah gali lubang tutup lubang ya. Tapi ini lubangnya udah seukuran kawah. Nah ini membawa kita ke sebuah pertanyaan kritis nih. Mengapa pihak bank mau ngambil resiko membengkokkan aturan mereka sendiri demi satu perusahaan? Pasti ada insentifnya kan? Betul, disinilah bagian yang sangat menarik. Disinilah dugaan aliran dana pribadi mulai muncul. Tapi tenang, kita juga bakal bahas pembelaan dari pihak Sritex nanti. Ya, dari dokumen persidangan, kejaksaan menemukan dugaan aliran dana tunai bentuknya pecahan dolar Amerika senilai 50.000 dolar. 50.000 dolar itu kalau dirupiahkan sekitar 840 juta rupiah ya. Hampir 1 miliar. Benar. Uang ini mengalir dari Alan Moran Severino, yang waktu itu menjabat sebagai Direktur Keuangan Sritex. Uangnya diserahkan kepada Zainuddin Mapa, yang saat itu adalah Dirut Bank DKI. Dan timingnya ini yang bikin jaksa curiga kan? Nah, itu dia. Uang ini diserahkan tepat 3 minggu setelah persetujuan kredit sebesar 150 miliar rupiah cair dari Bank DKI ke Sritex. Wah, polanya kelihatan banget ya. Kredit 150 miliar cair, 3 minggu kemudian ada aliran dana 840 juta rupiah masuk ke kantong Dirut. Kesannya kayak uang pelicin banget. Secara intuitif memang gampang banget nyimpulin gitu. Tapi kita harus sangat netral di sini. Penting banget buat kita dan pendengar untuk melihat klaim dari pihak Sritex dan kuasa hukumnya secara imbang. Kita di sini cuma menyampaikan apa yang ada di sumber ya. Tentu, kita nggak memihak sama sekali. Silakan, pembelaannya seperti apa? Kuasa hukum Sritex itu berargumen dengan kuat kalau uang 50.000 dolar itu murni pinjaman persahabatan. Alasannya karena orang tua dari Zainuddin Mapa dikabarkan sedang sakit. Oh, jadi klaimnya ini murni alasan kemanusiaan ya? Bukan uang pelicin dari bos Sritex untuk memuluskan kredit? Betul. Mereka mengklaim kalau Alan dan Zainuddin ini memang udah lama berteman. Jadi itu uang pribadi, bukan urusan korporasi. Oke, itu dari sisi uang tunai tadi. Tapi gimana dengan tuduhan soal invoice fiktif dan 66 transaksi yang diputar lewat supplier tadi? Masa iya itu pinjaman persahabatan juga? Enggak, kalau soal itu pihak Sritex juga punya bantahannya sendiri. Mereka dengan tegas membantah tuduhan pencucian uang lewat perusahaan afiliasi tersebut. Bantahannya seperti apa tuh? Sritex mengklaim kalau perusahaan-perusahaan pemasok yang terafiliasi itu udah berdiri resmi jauh sebelum 2019. Mereka punya operasional yang jelas dan pajak-pajaknya dibayar secara resmi ke negara. Oke, jadi perusahaannya nyata ya, bukan perusahaan bodong yang baru dibikin semalam. Iya, dan mereka juga ngasih konteks statistik bisnis mereka. Ingat ya, Sritex ini dulunya raksasa. Mereka pernah meraup penghasilan sampai 1,2 miliar dolar. 1,2 miliar dolar, itu masif banget skalanya. Masif banget.
Nah, dengan skala sebesar itu, mereka punya lebih dari 600 supplier. Dari total 600 lebih itu, kehadiran 12 perusahaan supplier yang terafiliasi dengan grup mereka itu dianggap hal yang sah dan wajar dalam bisnis. Oh, maksudnya wajar dong kalau sebuah konglomerasi besar punya beberapa anak perusahaan yang saling mensupport rantai pasokannya sendiri. Integrasi bisnis gitu ya? Tepat. Mereka bilang itu bukan sesuatu yang fiktif atau konspirasi pencucian uang, melainkan efisiensi operasional. Oke, jadi kita punya dua sisi cerita yang sangat bertolak belakang di sini. Jaksa melihatnya sebagai manipulasi sistemik, sedangkan Sritex melihatnya sebagai praktek bisnis raksasa yang wajar. Setelah melihat tarik-menarik hukum dan angka-angka triliunan di atas kertas ini, rasanya kita harus kembali melihat dampak nyatanya di lapangan. Setuju. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kasus ini tuh bukan sekedar kejahatan kerah putih biasa atau sekedar perdebatan angka di ruang sidang. Iya, karena pada akhirnya kan perusahaannya tetap hancur ya. Betul. Akibat praktek gali tutup lubang yang ternyata udah terjadi menahun ini, ditambah manajemen yang ya bisa dibilang ugal-ugalan demi dapat utang, dan pengawasan bank yang sangat dipertanyakan, Sritex akhirnya tumbang dan pailit. Dan imbasnya ini yang paling bikin nyesek. 11.000 orang buruh kehilangan sumber penghidupannya. Bayangin 11.000 keluarga yang mendadak nggak punya pemasukan. 11.000 orang yang mungkin nggak ngerti apa itu supply chain facility, nggak peduli sama sirkular dokumen, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit karena perbuatan segelintir petinggi di atas sana. Jadi, apa makna dari semua ini buat kamu? Banyak banget pelajaran berharganya. Pasti. Bagi kamu yang dengerin ini, entah kamu itu lagi berinvestasi, punya bisnis sendiri, atau bekerja di sebuah korporasi, kasus ini adalah pengingat penting. Laporan keuangan yang terlihat mentereng dan di make up tebal di permukaan bisa saja menyembunyikan fondasi yang sebenarnya udah rapung banget. Bener banget. Kalau auditor bank aja bisa kebobolan, atau sengaja tutup mata sama lonjakan utang 300%, apalagi kita kan? Makanya verifikasi independen itu adalah segalanya. Jangan gampang percaya sama nama besar aja. Nah, untuk merangkum perjalanan kita membedah tumpukan dokumen Sritex hari ini, kita udah ngelewatin banyak hal. Dari laporan keuangan yang di make up, prosedur bank yang sengaja dipangkas pakai dokumen sirkuler, sampai ke perdebatan seru soal apakah ini murni strategi bisnis atau pemufakatan jahat. Dan semuanya berujung pada realita hilangnya belasan ribu pekerjaan dan triliunan uang negara yang macet. Betul. Sebelum kita tutup, ada satu hal lagi nih. Ya, aku pengen ninggalin pendengar dengan satu pertanyaan tajam untuk direnungkan nih. Silakan, ini penting banget buat dipikirin. Gini, jika sebuah perusahaan bisa menggunakan modus yang sama dengan kejanggalan dokumen yang serupa untuk menembus tidak hanya satu, melainkan 3 bank daerah yang berbeda, yaitu Bank Jateng, Bank Jabar, dan Bank DKI. Iya, 3 bank beda loh ini. Nah, pertanyaannya, seberapa rentan sebenarnya sistem perbankan daerah kita secara keseluruhan terhadap debitur besar lainnya? Apakah Sritex ini murni sebuah anomali? Atau justru ini tuh sebuah jendela yang menunjukkan betapa mudahnya sistem perbankan kita diakali oleh mereka yang punya lobi kuat? Wah, itu pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap ya. Kalau dipikirin, bikin kita jadi mikir 2 kali soal sistem perbankan di sekitar kita. Terima kasih untuk kamu yang sudah ikut menemani proses bedah informasi yang intens namun mencerahkan ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.